Kok dia mau aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabar Koko? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana? Saya ngelihat ada air putih soalnya di meja. Terus? Sehat. Iya dong. Kalau saya ada berwarna kan. Apa warnanya? Kurang Coklat. sehat soalnya. Coklat. Kok ini sebenarnya kalau saya bilang introduction mau perkenalan diri, kayaknya teman-teman udah pada kenal Koko. Cuman tapi maksudnya perkenalan diri lu dong? Jangan. Kalau Koko ini kan sekarang lagi viral kan. Viral banget kemarin. Asik. Sampai bahkan saya lihat artis-artis hari ini coba buat deketin Koko, mau bikin konten juga. Jangan-jangan lama-lama konten malaf diambil juga nih sama artis nih. Artis siapa? Nggak banyak dan juga keluar sendiri itu artis. Boleh dong kok perkenalin kok diri Koko agak-agak detail juga gitu. Latar belakang. Kan kepo juga nih followers Baitul Maqdis. Oh, Baitul Maqdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nama gua Donli Tan. Tahu dong? Tahu dong. Tahu enggak Tan itu apa? Marga. Iya. Nah, kalau di bahasa Cina tuh marga tuh se. Nah, jadi Donli setan. Setan ya, bukan seton ya. Alhamdulillah gua kelahiran Semarang dari keluarga Cina. Ya. Kakek nenek lah pokoknya. Okay. Dari kedua pihak orang tua itu dari daratan Cina sono. Langsung. Jadi iya, jadi nenek gue tuh dulu waktu datang sini kan masih pakai baju Cina tuh. Ke pasar, diketawain sama ibu-ibu mama di pasar. Malu dia. Habis itu dia beli itu kebaya. Kayak baju kebaya. Setelah dia pakai kebaya, itu dia pakai kebaya sampai matinya. Nggak pernah yang namanya ganti-ganti. Itu udah kebaya aja. Jadi langsung ngikutin adaptasi sama budaya Jawa gitu. Itu apa namanya? Susah banget ngomong. Apa sih? Sampai merem-merem gitu. Apa sih bahasanya? Apa? Lupain deh, ntar aja kok. Lupa sih emang. Outfit. Apa? Outfitnya berarti dari awal sampai meninggal pakai kebaya tuh. Iya. Setelah nenek gua kenal kebaya, udah sampai meninggal tuh bajunya nggak lepas dari kebaya. Nah, bokap dari Semarang, nyokap dari Jogja. Gua lahir Semarang. Terus belum setahun dibawa sama orang tua hijrah ke Nusa Kambangan. Cilacap berarti. Nah, Cilacap. Jadi dari rumah gua tuh buka pintu langsung kelihatan pohon Nusa Kambangan gitu. Ya. Ngapak berarti ya? Ngapak. Orang keenak. Iya. Nah, sekolahnya di itu dari TK, SD, SMP itu sekolahan Katolik Pius. Nama sekolahnya Pius Katolik. Nah, waktu lulus SMP baru SMA-nya pindah ke Jakarta. SMA YPK Ketapang. Terus lulus masuk ke BINUS. Di Nusantara tapi yang masih STMIK, belum universitas waktu itu. Sekolah tua lah pokoknya lah. Iya. Sekolah tua sih. Jadi ketahuan gua angkatan berapa gitu. Ya udah kuliah di situ, udah keluarga, udah berkeluarga, udah punya anak. Tahun 2000, kira-kira 2007 lah. Bokap gua kan waktu itu udah cerai sama nyokap. Tiba-tiba bokap gua masuk Islam. Oh, okay. Bokap gua duluan masuk Islam. Tapi gua lihatnya karena dia masuk Islam karena pergaulan aja. Yeah. Terus tapi sejak saat itu gua mulai mengamati lah. Mulai mengamati Islam. Tapi yang gua amati waktu itu bukan ajarannya tapi muslimnya. Orangnya. Ya mudah-mudahan kayak lu gitulah. Aduh. Jadi lama gitu. Prosesnya lama. Kenal Islamnya jadi ketunda agak lama. Karena waktu itu kan yang gue lihat orangnya, oknumnya, atau ada kelompoknya lah gitu ya. Nah yang gue perhatiin Islam tuh apa ya? Nggak asik lah gitu. Ya gitulah, dikit-dikit ribut sono, tawuran di sini, sweeping di sono gitu lah. Oh iya tahu. Ya kan? Tahu. Terus waktu itu kan memang juga Islam lagi banyak difitnah di media ya. Sampai sekarang juga masih sering difitnah. Masih. Tapi waktu itu memang gue lihat akhirnya jadi Islamnya kelihatannya kayak agama yang sering dipojokin gitu lah. Gue sendiri dari kecil sebenarnya nggak pernah punya impresi yang negatif sama Islam. Nggak pernah. Karena di Cilacap kan gue hidup di kampung ya yang banyak muslim semua gitu lah ya. Ya istilahnya kita berantem, main bareng, main sepeda ini sama anak-anak Islam semua. Jadi ketika udah bokap gue masuk Islam, pas gue ngamatin muslimnya dan banyak di media,
Apalagi kan waktu itu kan berapa tahun ya, 2007 berarti 2001 inget kan WTC kan? WTC 2002. 2001 sih? 2001 ya. Nah kan sering lah Islam tuh difitnah lah di media-media. Ya gambaran gue ya gitu, gue waktu itu udah kerja dari umur berapa ya? Dari 90, bahkan setahun sebelumnya lah udah mulai ikut-ikut orang kerja. 90 gue resmi ikut di Indomobil sampai 2006 sampai 2007 di perusahaan karyawan, 2007 sampai 2010 di perusahaan India yang join sama Jepang, sampai 2010 terus gua join sama perusahaan lokal gitu ya, ada di Cibinong sama di Cikampek. Baru 2012 gua bikin PT sendiri. Sampai sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang masih bertahan gitu. Yang itu kontraktor. Ya, kontraktor. Gue orang accounting tapi ada buka kontraktor coba kan nggak nyambung gitu. Gak nyambung sebenarnya. Ya itulah sekilas. Okay. Ya, sekilas gue begitu. Tapi sebelum masuk Islam nih agamanya apa kok? Maksudnya kan saat itu kan orang-orang etnis China ini kan kalau dengar saudaranya mau masuk Islam gitu, kayaknya agak underestimate atau kurang respect gitu. Mungkin lu jangan masuk Islam, bener nggak sih itu begitu kok? Ada yang begitu teman, mungkin nggak semua ya, tapi masih banyak yang begitu. Dulu dari keluarga gue sendiri gue juga pernah dengar Islam itu kan agamanya pribumi, agamanya orang miskin gitu. Serius. Serius. Ya karena memang yang banyak kita lihat orang miskin yang muslim gitu kan. Iya. Ya karena Indonesia mayoritas muslim, ya otomatis yang miskin juga pasti banyak yang muslim. Coba ke Filipina gitu kan. Coba kalau ke Filipina lihat yang ngemis-ngemis di pinggir lampu merah siapa? Ya pasti orang-orang Katolik karena di sana mayoritas Katolik. Kok dulu agamanya? Protestan, Kristen Protestan. Dari kecil dari bayi ya udah dibawa ke gereja sama nenek sama nyokap. Okay. Jadi ya namanya dikafirin gitu ya. Dikafirkan dong sama orang tua. Oh iya benar. Lo ya enggak? Oh iya benar. Oh iya. Oke. Gimana sih nih? Baru lahir kan suci. Ya semua manusia lahir kan fitrah. Iya. Ya kan? Ketika kita gede ya itu dibawa ke gereja berarti kan kita dikafirin. Iya benar. Ya benar enggak? Nge-lag saya itu tadi. Coba di training dulu Tat. Minum dulu kali ya? Minum dulu. Kopi asyadu. Nih di meja sini banyak yang asyadu nih. Tapi tadi kan bilang pandangan Islam pandangan Koko sebelum masuk Islam tuh pandangannya lebih ke umat Islamnya kan, menjadi contoh yang akhirnya itu membuat fase buat masuk Islamnya agak lama. Nah, observasinya lah waktu itu. Iya, observasinya lama. Observasinya lebih banyak ke Muslim. Tapi akhirnya kira-kira berapa ya? 2012-an lah, kurang lebih 2012 ketika saya udah buka PT sendiri, yaitu qadarullah saya udah mulai nonton video-videonya perdebatan agama. Almarhum Syekh Hamid Didat, Dr. Zakir Naik, nanti ceramah-ceramahnya kayak Syekh Yusuf Estes, Ustadz Noman Ali Khan, Bilal Philip dan macam-macam. Ustadz Hussein Y. Jadi ya nggak tahu gimana ya memang udah qadarullah ya. Tiba-tiba di YouTube kan waktu itu udah mulai zaman YouTube lah. 2012. Lah video-video almarhum Syekh Hamid Didat. Nah dari situ waktu gua nonton video-video itu kan gua udah akrab sama kitab gua kan. Jadi gua sambil nonton videonya almarhum Syekh Hamid Didat gua sambil buka Bible sama. Dia baca apa gua langsung buka. Cepet gua kan dulu kan aktif gitu di remaja. Sering buka Bible. Begitu dia sebut ya udah gua langsung tahu tempatnya di mana-mana. Karena kan kalau Bible-nya orang Kristen kan ada apanya? Indeks kan, kayak nama-nama kitab. Ini tahun berapa kok? Alkitab tahun berapa nih? Oh kalau ini sih baru. Baru ya? Ini 99. Ya, karena di sini ada indeksnya. Quran kita kan nggak ada. Iya. Nah, kalau di sini karena ada indeksnya jadi cepat bukannya lokasinya kita udah tahu di mana gitu. Kayak kamus ya. Iya. Nah itu dari situ lama-lama apa yang gua simak dari videonya almarhum Syekh Hamid Didat itu pikir-pikir kok ada benernya juga gitu ya. Ya udah mulai gua catat tuh pakai kertas yang apa tuh yang bisa dicopot tempel tuh apa? Post-it ya. Nah, post-it. Nah, jadi dulu meja kerja gua tuh penuh pakai post-it gitu semua. Isinya begituan. Itu 2012. Dari 2012. Ya, udah terus semua videonya almarhum Syekh Hamid Didat udah gua tonton, ganti video-videonya Dr. Zakir Naik, kajiannya, debatnya gitu kan. Nah dari Dr. Zakir Naik itu gue tahu bahwa di dalam Quran ternyata banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains. Kan ada tuh kan videonya dia yang full membahas tentang Quran dan sains.
Itu buat gua waktu itu mind blowing. Ya. Kan gua nggak pernah tahu istilahnya di dalam kitab ada hubungannya dengan sains gitu. Jadi ketika Dr. Zakir Naik paparin masalah ini udah ditemuin di sini, masalah ini udah ditemuin sekarang, masalah ini udah ditemuin mungkin 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu gitu-gitulah. Jadi akhirnya dari situ baru gue riset sendiri. Loh emang sebelumnya di kitab ini nggak ada? Nggak dijelasin terkait sains? Mungkin ada, cuman gue juga nggak ngeh. Tapi ternyata setelah dipelajarin banyak yang salah gitu sama sains. Oh, oke. Nah, baru halaman ada kontradiksi ya di situ? Baru halaman pertama nih. Kita baru buka halaman nih ya. Ini Bible nih kan. Baru buka halaman pertama di sini apa? Kejadian. Mana? Ini halaman pertama kan kitab Kejadian. Kitab Kejadian namanya? Iya. Ini kok bahasa apa sih ini? Ini bahasa daerah ini. Salah ngambil. Banyak banget Alkitabnya loh. Oh, ini Perjanjian Baru. Ini kita baru buka kitab pertama, namanya kitab Kejadian. Halaman pertama, baru halaman pertama. Ya, udah kontradiksi. Kontradiksinya di mana kok? Di sini matahari diciptain hari keempat. Oke. Tapi di hari pertama, hari kedua, hari ketiga tuh udah ada terang, udah ada tumbuhan. Gimana? Bisa ada tumbuhan nggak ada matahari? Padahal belum diciptain matahari. Nah itu. Iya juga. Ya. Jadi baru begitu aja udah, baru hari pertama udah kontradiksi. Belum lagi nanti sampai ke akhir daripada kitab apa? Sampai Maliaki ini. Ini kira-kira ada kurang lebih ada berapa ya? 185 yang gue temuin. 185 kontradiksi. Ya. Nanti kalau di Perjanjian Baru ada kira-kira 85 lah gitu. Kontradiksi. Gimana? Itu setelah kita pelajarin. Tapi kalau kita baca doang, dulu gue sebagai orang Kristen baca, kan bacanya ngurut begini kan? Baca ngurut, udah baca sampai sini, udah sampai sini. Yang di belakang udah lupa. Oh, iya, ada kejadian yang mirip gitu. Tapi kalau kita bacanya ngurut, kita baca di sini, yang di belakang, yang di depan tadi kita udah lupa. Gitu. Ya, ternyata kontradiksi gitu. Nah, dari tahun-tahun berapa ya? Setelah syahadat ya, dari mulai 2018 tuh, gue coba bikinin tabel. Kisah ini di ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini, tulis aja semua. Baca aja berjejeran begitu. Kita nggak perlu jadi ahli tafsir, kita tahu, lo kok beda ya? Nah ini kok beda ya? Gitu. Niat ya. Banyak kontradiksi. Itu kan tadi 2012 kan? Kan jelang ke 2018 itu kan cukup lama kok, 6 tahun kan tuh. Kan saat itu 2014. Nah, setelah 2014 baru kita apa ya? Udah mulai pengen dakwah sebenarnya waktu itu. Cuman ya lulusan pesantren bukan, ya kan? Ya udah jadi akhirnya apa yang bisa kita sharing pakai ilmu kristologi gitu. Nah, 2018 sudah mulai dakwah, nerjemahin video-video debat yang di Inggris, Speaker's Corner, sambil nyusun tabel itu. 2020 gue baru gabung sama Yayasan Pembinaan Mu'alafah Tauhid. YPMA Tauhid. Nah, yang kantornya di Surabaya. Surabaya pusatnya. Nah itu jadi kurang lebih 7 tahun lihat dari mulai bokap gue masuk Islam. Tapi yang riset yang intensnya itu 2 tahun sebelumnya lah. Ya. 2 tahun berarti 2012, 2013, 2014. Ya, nah, sampai akhirnya 2014 ada. Apa yang tadi kan di ini kok bahas terkait masalah kalau Islam nih dikaitkan sama sains nyambung gitu. Nggak ada kontradiksi. Nggak ada kontradiksi karena malah ayat-ayat yang di Quran malah dikonfirmasi oleh sains zaman sekarang. Contohnya kok? Banyak. Gunung misalnya. Ya. Di Quran kan ada kan gunung disebut sebagai pasak. Ya. Gunung yang kita lihat, yang bisa lihat dari tanah kan naik begini kan. Aujiba lautada ya. Ya kan, naik kan begini kan. Ternyata di bawahnya tuh ada akarnya. Akar yang ke bawah yang jauh lebih panjang daripada yang bisa kita lihat di permukaan tanah gitu. Masya Allah. Ya, yang ngomong siapa? Allah. Oh yang ngomong. Ini lagi ngomongin sains. Oh iya. Ada buku, saya pun ngomongin. Ada buku judulnya The Earth, Bumi gitu ya. Yang nulis Profesor Frank Press. Itu kira-kira 50 tahun yang lalu dia udah nulis buku itu. Jadi dia tulis bahwa gunung itu kalau dilihat dari struktur tanahnya, ya ada yang naik begini, ada yang ke bawahnya begini. Itu dia sebut bentuk itu seperti steak atau pack atau steak itu bahasa Indonesia pasak. Sama dengan yang di terjemahan Quran kita baca sebagai pasak gitu kan. Ternyata
gunung apa Everest tahu kan? Tahu. Tingginya 8.800 meter kurang lebih lah, 8,8 km. Akar yang ke bawah itu bisa sampai 125 km. Bayangin. Nah, itu Nabi Muhammad SAW tahu dari mana gitu kalau gunung itu seperti pasak. Gitu. Kalau memang itu ciptaan Nabi Muhammad SAW gitu ya. Kan nggak mungkin. Dulu kan belum ada alat sonar yang bisa meneliti struktur tanah, lapisan tanah. Nggak ada alat begitu. Orang baru bisa menemukan atau menyebut gunung itu sebagai pasak setelah orang tahu bahwa benua-benua kita nih, termasuk yang di lautan itu semuanya berbentuk lempengan. Oke. Betul kan? Lempengan antar benua itu geser dikit, tsunami. Gitu. Geser dikit, gempa. Jadi pasak ini buat ngejaga supaya nggak renggang, ya? Ternyata gunung-gunung itu sebagai pasak, sebagai stabilisator gitu. Orang bisa ngomong gunung sebagai pasak setelah tahu benua-benua itu bentuknya lempengan. Itu dari mana gitu loh. Kalau info itu bukan dari yang menciptakan langit dan bumi gitu. Itu baru satu contoh yang paling gampang, gunung, ya kan? Nah, belum lagi yang lain banyak. Kita bisa bacalah di Quran. Yang paling simpel lagi apa? Surat Anbiya ayat 30. Langit dan bumi sebelumnya satu dan kami pisahkan keduanya. Apa itu teori apa? Big Bang. Kapan teori Big Bang orang baru tahu? Paling baru 50 tahun yang lalu. Belum lama. Gitu. Terus sampai 20-an ya? Iya. Sampai 20. Baru dapat 20 ini. Terus apa namanya? Contoh misalnya Asyuriyat. Kami yang menciptakan alam semesta dan kami pula yang mengembangkan. Ya kan? Stephen Hawking ngomongnya apa? Alam semesta ini mengembang. Semakin lama semakin besar gitu alam semesta. Meluas gitu. Kami pula yang meluaskan gitu loh. Ya meluaskan sama mengembang sama kan artinya kan. Jadi artinya manusia zaman sekarang itu aja belum bisa nyentuh langit pertama. Ya. Betul. Belum ada manusia yang bisa nyentuh langit pertama. Nah, sedangkan bumi kalau kita lihat nih dari kan orang-orang astronomi sekarang udah canggih-canggih kan. Dari teleskop yang gede-gede orang udah bisa melihat bahwa semakin lama ternyata alam semesta ini semakin gede, semakin menjauh gitu. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu? Kalau iya betul. Nah, kayak gitu-gitu kan sebenarnya kan simpel ya. Simpelnya maksudnya apa? Ya oke lah, mungkin ilmu astronominya mungkin ribet atau ruwet buat kita ya. Tetapi simpelnya maksudnya gini. Di dalam sebuah kitab 1500 tahun yang lalu sudah ada informasi seperti itu. Zaman sekarang orang baru menemukan karena punya alat yang canggih, entah teleskop, entah mikroskop, entah sonar dan segala macam. Kalau nggak ada alat itu orang nggak bisa ngomong, ya nggak bisa nulis buku, nggak bisa bikin jurnal. Tapi seorang nabi yang katanya ummi bisa nulis begitu-gituan, apa istilahnya? Bisa berbicara, tapi buta huruf ayat-ayat begitu. Itu dari mana gitu kalau nggak dari yang menciptakan langit dan bumi? Make sense. Simpelnya adalah kita orang-orang awam udah tahu nih sekarang ada sains, ada Quran dibenarkan oleh sains gitu. 1500 tahun yang lalu ada Quran, sekarang sains membenarkan Quran. Berarti benar. Dari siapa nih gitu loh maksudnya. Kan gitu. Itu yang ngebuat jadi jatuh cinta kowe. Jatuh cinta terpaksa jatuh cinta. Kalau nggak terpaksa gimana lo? Sudah ada bukti. Kalau lo nggak sudah ada bukti ya benar. Buktinya udah ada. Kalau lo nggak menerima, berarti kan lo nggak jujur sama diri sendiri. Iya. Karena kan sains sudah membenarkan gitu, mengkonfirmasi. Gitu. Kalau kita orang yang disebut orang yang diberi akal dan pikiran, terus kita nggak mau terima, berarti apa namanya? Namanya apa? Kalau gitu tak? Kalau orang yang nggak mau terima kebenaran Quran gitu. Sombong. Allah SWT sudah menurunkan Quran, sudah ada tulisannya jelas, terjemahan segala bangsa sudah ada. Sekarang kita udah tahu, udah ada sains begini, sudah ada buktinya. Kok nggak bisa beriman kepada yang ini gitu? Ya mungkin sebagian masih berpikir kemarin itu dia dapat dogma akan ditebus kok. Nah, itu mah cerita agama lain itulah. Iya gitu ya. Kan kok dulu kan sempat di sana kan. Iya. Nah pada waktu gua mempelajari kitab ini itu nggak ada ayat-ayat yang seperti Quran tuh nggak ada jelas begitulah. Mungkin ada beberapa. Syabih berarti. Beberapa ada tapi gini ya bahasanya tuh bahasa lebay. Lebaynya tuh gini. Contoh misalnya. Ingat ya kisah banjir bah Nabi Nuh ya.
Kalau di Quran itu yang banjir seluruh bumi apa regional? Kalau menurut regional. Bisa ngomong regional kenapa? Karena dia di surat Nuh itu kan diceritakan juga tuh kok bahwa yang tenggelam itu hanya orang-orang yang mendustakan Nabi Nuh. Ya. Kalau di sini tulisnya semua yang bernafas mati gara-gara banjir itu. Berarti nggak ada orang dong saat itu kalau mati semua. Satu itu ya. Yang kedua, banjir itu saking tingginya sampai 15 hasta di atas gunung yang paling tinggi. Apa tuh? Oh, tukang. Oh, alah. Oke, lanjut kok. Oke. Yang kedua disebutkan di sini bahwa banjir itu tingginya sampai 15 hasta di atas gunung yang paling tinggi. Oke, sekarang gunung paling tinggi apa? Everest. Berapa? 8.800 meter. 8.800 sekian. Masih lebih tinggi air itu 15 hasta. Satu hasta tuh segini. Ini satu hasta. 30 Hah? Ya, 3 hasta semeter lebih lah. Semeter lebih. 120 atau 130 sentian lah. Jadi kalau 15 hasta berarti kira-kira masih lebih tinggi 7 meter di atas gunung Everest. Gitu. Sekarang kita pikir aja begini. Kalau semua kutub es dicairin ya, sama air di laut kita angkat semua sampai nutupin gunung yang paling tinggi dan meliputi seluruh bumi, masuk akal nggak gitu? Masuk akal nggak? Berarti kalau air yang di gunung itu kita keluarin semua sampai bisa nutup gunung yang paling tinggi, berarti di dalam laut kopong nggak? Kopong. Gitu maksudnya. Airnya di atas dataran. Oke. Kalau nanti ada yang bilang enggak kopong, misalnya di bawah ada relung-relung atau apa gunungnya atau laut yang sangat dalam sampai air keluar semua buat nutupin gunung. Oke. Sekarang giliran surut airnya kemana? Kalau bisa nutupin gunung semua. Ini seluruh bumi loh ya. Karena bilangnya seluruh yang bernapas mati gitu. Nah, itu mungkin bisa dianggap sebagai kesalahan sains yang ada di sini. Belum lagi nanti ada contoh misalnya kelelawar burung bukan? Bukan. Apa? Bukan ya? Apa? Bukan. Mamalia kan dia. Mamalia. Tapi karena dia punya sayap dia bisa terbang. Tapi itu burung bukan? Unggas bukan? Bukan. Di sini bilang kelelawar burung. Tupai juga burung dong. Tupai terbang burung dong kalau gitu. Kalau tupai terbang nggak begini kan cuma melayang begini cara. Ya, jadi kalau di sini juga ada ayat-ayat yang mungkin bisa dikaitkan dengan sains, tapi banyak yang salah. Ya walaupun ada 1-2 yang benar lah ya, tapi banyak yang salah. Contoh lagi bulan. Kalau di sini bulan seolah-olah mengeluarkan cahaya sendiri, padahal kan bulan kan sebenarnya kan hanya memantulkan cahaya matahari. Gitu. Masih banyak lain-lain lah yang begitulah. Nah jadi akhirnya kalau kita mau bandingkan kitab ini dengan Quran, ya nggak seimbang, nggak bisa. Jadi ini memang adalah karangan manusia yang pada waktu orang itu menulis pengetahuannya sangat terbatas. Jadi ya bukan imajinasi, keterbatasan dia jadi ya. Jadi ya banyak yang salah karena dia belum tahu gitu. Sains pada waktu itu kan belum berkembang gitu. Tapi kalau Quran, misalnya contoh ada ayat begini di surat Al-An'am 125 kalau nggak salah. Ketika Allah SWT ingin membiarkan orang tersesat, orang itu nanti dadanya akan sesak dan sempit seperti mendaki langit gitu. Gimana ceritanya? Pernah nggak baca hadis Nabi Muhammad SAW naik gunung paling tinggi sampai nggak bisa napas? Nggak pernah. Nggak ada ya? Nggak pernah. Nah, batuan lagi tuh gunung. Ya? Itu gunung batu lagi. Uhud setinggi apa sih? Ya kan paling berapa ratus meter kali ya. Orang mempunyai kemampuan bernafas paling di ketinggian berapa lah? 15.000 kaki lah. Ya 15.000 kaki kita napas sudah susah. Orang Nepal mungkin lah bisa lah napas karena mereka udah genetiknya mungkin udah berevolusi, mereka tinggal di gunung di Tibet atau di Nepal itu mungkin udah agak bisa terbiasa. Tapi kalau kita coba naik gunung kalau nggak pakai bantuan oksigen itu. Nah, jadi artinya kalau orang naik ke atas mendaki langit kan ke atas gitu kan, mau naik gunung atau mau naik pesawat, kalau dia nggak pakai bantuan apa-apa sesak kan napasnya, jadi dadanya sempit gitu. Gimana? Dari mana informasinya? Dari mana tuh? Nah, ya kan? Iya betul. Sedangkan kita nggak pernah dengar bahwa Nabi naik gunung misalnya, terus sesak dadanya sempit. Nggak pernah ada. Nah, mungkin kalau kecuali Isra Mi'raj kan itu lain cerita, itu kan ada keterlibatan malaikat Jibril alaihissalam gitu lah ya. Itu kayaknya beda tuh. Nah, orang zaman mulai dari tahun berapa ya?
1648 baru ada seorang ilmuwan namanya Pascal. Baru dia yang tahu bahwa semakin tinggi ke atas oksigen makin tipis. Itu orang namanya Pascal. Nah kemudian dari teori dia baru dikembangin sama ilmuwan-ilmuwan di Eropa lainnya. Mereka memeriksa tentang oksigen lah. Orang baru tahunya dapat ke-17. Ini dapat ke-7 di Quran udah disebutin. Gimana ceritanya? Seorang nabi yang dikata umi, nggak bisa baca tulis, bisa mengucapkan ayat-ayat seperti itu. Terkonfirmasinya baru sekarang. Mungkin kalau Pascal kan abad 17 kan udah berapa tahun lah ya dari sekarang ya, 500-600 tahun lah ya. Ya baru itu orang tahu gitu. Jarak dari abad ke-7 sampai abad 17 1000 tahun. Ya kan abad 7 sama abad ke-17. Berarti 1000 tahun kan? 1000 tahun orang baru tahu kalau orang makin ke atas makin enggak bisa napas. 1000 tahun loh. Tapi Quran udah bilang di 1400 tahun yang lalu. Di abad ke-7 tadi. Itu. Nah gimana? Gimana gua enggak nyerah gitu kalau kita mau pakai akal gitu maksudnya. Give up tuh saat itu kok. Loh iya kan harus begitu. Karena kan di Quran juga sering dikatakan apa? Apa lu nggak mikir? Apa lu nggak pakai otak? Apalah takaru misalnya. Kan itu kan adalah pertanyaan-pertanyaan yang buat kita harus mikir. Nih loh, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menciptakan ini, sudah menciptakan ini. Kita manusia yang dikasih akal nggak mikir gitu. Kan banyak ayat-ayat begitu kan. Nanti tinggal Allah Subhanahu Wa Taala menutup dengan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Besar, Maha Kuasa segala macam. Tapi kemahabesarannya diciptakan dengan fenomena alam yang kita bisa lihat. Gitu. Jadi kan gimana ya? Kita dikasih akal, kita dikasih pikiran, terus kita nggak mikir. Kalau kita nggak mikir, berarti kan kita menafikan pesan yang sudah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, sifat sombong tadi ya. Nah, itu. Jadi ya udah mau nggak mau akhirnya 2014 masuk Islam, menerima Islam, kembali ke fitrah gitu. Kembali ke fitrah. Bukan pindah agama. Kembali ke fitrah berarti. Jangan bilang convert, revert. Nah, gitu. Kalau convert sifatnya ke samping. Okay. Kalau revert balik gitu. Nah, revert itu kembali gitu. Makanya nanti gue mau bikin acara Fitrah Fresh. Apa nih Fitrah Fresh? Ngajak orang yang belum kembali ke fitrahnya untuk kembali ke fitrah gitu. Oke, keren. Ikut ya? Ikut insyaallah. Nah kok itu tadi kan di 2018 nih mulai aktif kok ya di YPM Tauhid. Nah yang saya lihat 2020 masuk Islam 2 tahun. Enggak, 2014 masuk Islam 2018 mulai dakwah tapi belum masuk YPM Tauhid. Belum. 2018 waktu itu dakwanya nerjemahin video-video debat orang-orang debat di Inggris. Yang di Speaker's Corner gitu. Nah, 2020 baru join sama YPMA gitu. Nah, kalau dari yang saya lihat nih kok ya. Ini saya mau tanya sebenarnya agak sensitif kok. Apa ya? Dari tadi juga sensitif. Ini Koko nih ada misi tersendiri terkait masalah. Koko nih kayaknya doyan banget debat kok. Ini hobi atau memang timelinenya dari YPMA Tauhid? Dan ngedebatnya nggak mau sama yang non pendeta. Sekarang mau tanya, di Quran boleh nggak debat? Boleh tuh. Boleh ya. Terus kalau di Quran boleh debat, gua nggak boleh debat gitu? Iya itu makanya mau saya tanya. Itu Koko. Kenapa harus pendeta? Nah kan gini, kalau pendeta kan kita anggap bahwa pendeta tuh sudah mengenyam pendidikan teologi yang cukup. Oke. Ya kan? Kalau bukan pendeta, nanti kebanyakan orang tuh asumsi. Lawang pendeta aja masih banyak yang asumsi, apalagi nggak pendeta gitu. Saya minum dulu bentar. Loh, maksudnya asumsi teologi. Ya. Pendeta aja masih banyak yang asumsi, apalagi bukan pendeta. Akhirnya memilih untuk lebih baik gue debat sama ini aja pendeta gitu. Tapi tujuan kita berdebat sama pendeta tuh bukan kita mau mempermalukan si pendetanya, bukan. Kita hanya berjual beli argumen supaya orang yang nonton bisa menggunakan akal dan pikirannya gitu aja. Minum dulu kok. Nah, ini kan tadi kita belum bahas tuh terkait masalah awal-awal mulai masuk Islam. Tunggu sebentar. Oke. Tunggu sebentar. Ini yang mau tunjukin nih. Apa tuh? Jadi kita berdebat. Contoh nih ya. Ini ada orang komen begini di YouTube gua nih. Coba sih lihat. Di atas.
Gara-gara nonton video ini tetangga saya satu keluarga jadi mualaf. Masya Allah. Terima kasih Ko Donditan sudah menyadarkan banyak orang untuk balik ke fitrahnya. Bukan gue yang nyadarin, orang keluarga itu dapat hidayah. Masya Allah. Kita nggak pernah tahu dengan kita berdebat, orang mendengarkan, menonton debat kita, terus orang itu mempelajari, orang itu menjemput hidayah, itu kan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan kita hanya berikhtiar, kita berdakwah, kita mensiarkan agama lewat berdebat gitu. Dan kita aturan debatnya kan ketat, nggak boleh menghina orang. Nah itu kok mungkin yang jadi poin plus itu dari Koko ya terkait masalah debatnya tetap ada aturan, nggak menghina. Memang yang saya lihat meskipun dipancing-pancing sama lawan bicara kan, beberapa kali saya tonton itu dipancing supaya tapi Koko nggak pernah kepancing itu. Iya, kita nggak boleh mencaci maki atau menghina sesembahan orang lain. Betul. Kan di Quran juga bilang, karena kalau kita menghina sesembahan orang lain nanti orang itu kan menghina Allah Subhanahu Wa Taala tanpa pengetahuan. Itu yang kita nggak mau kan. Ya. Jadi jangan sampai kita berdakwah sampai menyebabkan orang malah menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma malah mengajak orang itu untuk membuka akal pikirannya, menggunakan akal pikirannya untuk menerima hidayah. Terlepas dia dapat hidayah atau enggak itu bukan urusan. Itu bukan urusan kita. Kita cuma berdebat. Ini berdebat, orang nonton, orang bersyahadat. Itu kan gua nggak tahu. Ya. Sama seperti ketika saya mengambil keputusan untuk memeluk Islam gara-gara saya nonton video debatnya almarhum Syekh Ahmad Didat. Almarhum Syekh Ahmad Didat udah meninggal udah tahun berapa? Dia juga nggak tahu. Iya benar. Ada orang yang masuk Islam setelah tahunan dia udah meninggal. Nah begitu. Berarti kalau saya lihat terkait masalah dakwah Koko atau perdebatan Koko nggak ada masalah ya, nggak ada. Masalah buat siapa? Nggak masalah buat siapa? Masalah buat lo gitu. Jadi kalau ngeliat karena mungkin udah menguasai semua akhirnya berdebat udah bukan jadi masalah gitu. Nggak ada rintangan. Ya maksudnya rintangannya ada. Apa contohnya? Susah nyari pendeta untuk berdebat. Waduh, Masya Allah ini buat para pendeta yang merasa oke ini dibuka perdebatan sama Kodondin. Bener susah. Ferdinand lagi. Pendeta yang mau berdebat akhirnya ya kita bisa buka-bukaan Bible. Pendetanya bawa Bible cuma satu, kok bawa Bible-nya 2 koper. 2 koper isi Bible apa aja kok? Macam-macam, berapa versi. Kenapa gua beli yang banyak versi ini? Karena gua ingin membuktikan bahwa di dalam versi-versi Bible mereka itu banyak perubahan. Oh sebentar kok. Maksudnya Bible tuh banyak versi? Banyak. Enggak, kalau kita kan punya Quran satu aja gitu, satu doang gitu. Quran juga banyak versi. Oke. Emang iya Pak? Cetakannya maksudnya. Bedanya gini, kalau Quran di luar negeri misalnya atau di Indonesia lah, di Indonesia baca Malik Yaumiddin ini gimana? Malik Yaumiddin. Kalau di Maroko baca gimana? Sama. Beda. Gimana? Enggak. Maliknya enggak panjang. Malik Yaumiddin. Kalau kita Malik Yaumiddin, ya kan? Kalau diterjemahin di situ kok ya. Kalau diterjemahin memang artinya sedikit berbeda. Malik itu raja, Malik penguasa. Ya kan? Tapi itu hanya cara bacanya doang. Itu hanya variasi bacaan. Apa Ustaz namanya? Lahja, ya. Atau kalau kita sebut secara umum itu namanya qiraah sabah gitu. Perbedaan variasi bacaan. Tapi kalau ditanya jumlah suratnya sama nggak? Sama. Kita 114 surah, di sana juga 114 surah. Di seluruh dunia juga semua sama 114 surah. Tapi kalau ini itu kan perbedaan masalah bacaan dong kan ya, pengucapan kayak waduhe ada kan gitu juga ya. Koper di sana koper ya. Sini gua ambil dulu deh. Merhaba. Itu di Turki tuh merhaba tuh. Waktu aneh nggak tahu betul. Bang Dan yang ulang. Nah tadi kan gue bilang. Tadi kan gue bilang kalau Quran ini yang biasa gue kalau kitab semua kok. Ini yang biasa gue bawa kalau ke ceramah ke masjid-masjid. Ethiopia nih. Gini. Ada kok punya. Tar dulu. Itu ntar sabar. Banyak banget tuh, Masya Allah. Nih sebentar. Kalau Quran
di seluruh dunia jumlah suratnya sama. 114 surat. Yes. Ayatnya sama nggak? Sama. Jumlahnya sama. Jumlah ayatnya sama. Penomoran ayatnya sama nggak? Sama. Ada yang beda. Oh, kalau yang Al-Quran Indonesia ada tuh yang zaman dulu yang gede-gede hurufnya agak bukan, beda tuh. Penomorannya. Sistem penomoran ayatnya seluruh dunia sama nggak Quran? Sama. Al-An'am misalnya Al-Baqarah. Kalau nomor suratnya sama, penomoran ayatnya sama nggak? Sama. Ada yang beda. Bedanya di mana? Ada yang memberi nomor ayat untuk kalimat basmalah. Ada yang enggak. Oh. Ya. Iya. Kayak gitu-gitulah. Tapi jumlah ayatnya sama. Jumlah suratnya sama, gitu kan? Semuanya 114 surat. Ini Bible-nya Katolik nih. Ya. Oke. 73 surat. 73, oke. 73 ini surat. Katolik punya nih. Katolik. Perjanjian lama berarti. Ini Protestan nih. 66 surat atau buku atau kitab gitulah. Ya. Ini Ortodok nih. 78 kitab ini atau surat. 78. Sementara. Ini paling banyak. Juara sementara. Saya tahu nih. Ini 81 nih Ethiopia. Ini karena santai buatnya dia. Jadi berarti kalau begini ada yang 73, 66, 78, 81. Berarti kalau gitu 88 kan? 81. 81. Salah kok tadi pertama 88. 81 nih sorry. 81, 78, 66, 73. Berarti kalau begini 73, 66, 78, 81. Berarti kalau gini, berarti kan yang katanya firman menjadi kitab kan belum kelar berarti urusannya. Belum. Yang ini 73, 66, 78, 81 kan belum kelar. Yang Kristen Protestan menolak 7 dari Katolik. Itu yang disebut dengan kitab-kitab Deuterokanonika. Yang Katolik menolak berapa dari sini? 5 berarti. Di Ortodok 5. Ya. Yang di Ortodok menolak 3 dari Ethiopia. 78 ke 4 kok. 81 ya? 3. Ya kan menolak 3 dari Ethiopia gitu. Jadi kan belum kelar urusannya. Urusan yang katanya firman jadi kitab tuh belum selesai berarti. Belum ya belum orang final ya berarti ya? Belum final. Kalau ntar ada yang ngeluarin lagi nanti ada lagi. Lah 91 Ini ada kitab Mormon nih. Wah. Ini yang katanya, ada kitab Mormon. Katanya Kristen Tauhid ya? Ya. Ini bukan tahu. Ini ditambahin sama ini nih. Sama Mormon. Ini Mormon ditambahin. Okay. Oh, ini sama ini. Digabungin. Ini berapa? Ini berapa? Tunggu sebentar. Ini dia sistemnya bukan pakai. Oh, ini ada. Gue malah belum pernah ngitung nih kalau yang Mormon berapa. Oke. Ya, tapi udah jelas banyak lah. Tambahin satu lagi kalau yang Mormon. Tapi belum kelar masih kan? Ya belum kelar. Ini baru kitabnya yang namanya firman jadi kitab. Dari kekristenan sendiri nanti ada kelompok Trinitarian. Ya. Kelompok Kristen yang percaya dengan doktrin Trinitas. Nanti ada Kristen yang Unitarian. Dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Oke. Nanti ada lagi kelompok Kristen Oneness namanya. Oneness itu kesatuan. Jadi mereka bilangnya Bapa itu Yesus itu Bapa, satu pribadi. Roh Kudus nggak diikut? Enggak. Nggak ikut-ikutan Roh Kudus. Nah yang Trinitas 3 pribadi. Berarti ada 3 kelompok utama Kristen yang percaya Trinitas, Unitarian, sama yang Oneness. Iya. Berarti ini sistem Tuhannya di dalam Kristen berarti juga belum kelar. Iya. Konsep ketuhanannya kan belum selesai berarti. Beda-beda. Konsep Tuhan, firman yang menjadi manusia belum selesai, firman yang jadi kitab juga belum selesai. Ada kitab yang udah selesai belum? Yang udah, ya menurut mereka satu-satu ini udah selesai menurut yang masing-masing. Tapi kalau kita orang luar ngeliat kan, kok beda-beda, berarti kan belum selesai gitu. Diselesain sama Quran kali kau ya, terakhir kau ya. Sebenarnya ini nggak ada hubungan sama Quran. Yang bener kok. Hubungannya apa? Kan ini kitab suci katanya. Kitab suci siapa? Orang non Muslim. Iya, agama apa? Kristen. Ini Katolik nih punyanya nih, ini nih. Oke, pertanyaan gua. Di Quran kan sering disebut Taurat, Zabur, Injil. Apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu ini? Ini bahasanya. Enggak, soalnya yang masih saya bingung jadi pertanyaan saya nih kok ya. Kenapa kitab yang Kristen dan Katolik ini nggak pakai kitab asalnya kok? Apa kitab asalnya?
Kan bahasanya maksudnya bukan kitab asalnya, bahasa asalnya. Kalau kita kan Arab mau dimanapun tetap Arab kok. Kenapa ya? Bahasa asalnya. Bahasa mestinya kan kalau memang di kitab sucinya dia nih. Dulu awalnya Korea itu pertama kali siapa? Misalnya yang nulis Paulus. Kan Paulus pakai bahasa apa itu dulu? Yunani. Kok dia nggak di Indonesia nggak pakai bahasa Yunani gitu? Maksudnya gitu. Ada, cuman nggak populer. Kalau kita kan namanya kitab suci harus kan. Kalau Quran baca ke Arab ya lu kan belum pernah lihat tuh ada bahasa Yunaninya. Kata siapa nggak ada? Bukan nggak ada. Pokoknya bahasa Ibrani juga ada. Banyak banget kok. Ada Ibrani Indonesia juga ada. Nih. Enggak, tuh ada Ibrani. Jadi saya belajar nih. Tuh ada Ibrani ada Indonesia. Kata siapa nggak ada? Ada ya. Tuh Yunani Indonesia ada. Ini Suryani. Lah lu main. Ayo lu ditantang tuh. Oh terinspirasi dari sini ternyata. Ada Suryani. Bahkan yang Arab juga ada nih. Itu Bible bahasa Arab. Bible bahasa Arab. Tapi Bible LGBT nggak punya kan? Emang ada Bible LGBT? Ada nggak sih? Hah? Enggak, emang lu taunya ada apa enggak? Setahu saya ada, kok punya nggak? Tahu dari mana lu? Tahu dari teman saya waktu itu, saya pernah dikasih unjuk. Dia tunjukin dari mana? Punya siapa itu? Punya siapa ya namanya ya? Siapa? Ayo. Main motor juga dia. Hobinya naik motor gede, moge. Ini Ducati. Siapa dong itu? Apa ya? Ini. Nah ini maksud saya. Ini nggak ditentang kok maksudnya kok? Apa? Nggak ditentang sama Roma sama. Ada pendeta Kristen Protestan di Amerika khotbah pegang-pegang ini, tapi di bawahnya udah ada tempat sampah, jadi mereka dibuang ke tempat sampah. Gitu. Ada yang begitu. Nah, jadi kalau Quran di semua negara, semua yang ada variasi bacaan itu total suratnya sama, 114 surat. Kalau Bible beda-beda. Ini 66, 73, 78, 81. Iya kan? Ya, beda gitu loh, kan, ya. Beda. Ini kitab orang Kristen nih. Kitab orang Yahudi mana? Ini Katolik ya? Katolik. Kitab orang Yahudi mana? Setahu saya kitab Yahudi Tanakh ya. Nah ini kitab orang Yahudi. Tuh kan bener Tanakh bener nggak sih? Nah, ini semua nih separohnya itu dari sini. Separohnya? Bukan separohnya. 2/3 malah. 2/3. Dari sini. Jadi sebenarnya apa yang mereka pegang di sini tuh dasarnya itu malah sebenarnya dari sini. Dasarnya dari sini. Ini bukan kitab orang Kristen loh, ini kitab orang Yahudi. Oke ya. Nah, ini bisa masuk ke sini karena diterjemahin ke bahasa Yunani. Jadi ini. Minum dulu saya kayaknya. Nih kitab Septuaginta ini terjemahan dari sini. Setelah itu ini baru menjadi perjanjian lama di sini. Perjanjian lama awal mulai dari sini kok. Terus lari kemari jadi perjanjian baru nih. Setelah ada perjanjian lama, baru di abad ke berapa ya? Abad keempat lah. Yang perjanjian lama ini perjanjian barunya orang Kristen nih. Ini tempel jadi satu nih. Nah inilah kitab orang Kristen. Nah kitab orang Kristen yang tadinya Yunani ini baru diterjemahin ke bahasa Latin, nanti bahasa Jerman, bahasa Inggris, sampai jadi bahasa Indonesia. Oh boleh ya, tapi ya? Ya boleh lah punya mereka. Iya maksudnya boleh. Kalau kita kan kagak boleh. Maksudnya sholat misalnya nih pakai bahasa Indonesia kan nggak boleh kan, harus pakai bahasa Arab. Kok sholat? Ini lagi ngomongin kitab yang diterjemahin. Kalau kita gitu loh kok. Loh, kalau mereka ya tergantung kelompok masing-masing. Nanti kalau di Ortodok mereka pakai di Katolik mereka ibadahnya pakai bahasa Latin. Jangan-jangan kitabnya juga per suku bangsa beda. Per suku bangsa, ya memang sengaja diterjemahkan untuk bangsa-bangsa yang berbeda. Bahkan di Indonesia banyak Bible diterjemahkan ke bahasa daerah di Indonesia. Banyak. Maksudnya isinya juga akhirnya berubah menyesuaikan suku. Ya, isinya adalah penerjemahan sesuai dengan pilihan kata penerjemah. Gitu. Dia mau pakai kata apa ya udah di situ. Nanti di sini dibilang pohon ara, giliran di Batak jadi pohon pisang gitu. Tapi kan kok itu kan jadinya bisa begitu. Gini kok maksudnya kok kalau misalnya kitab suci ada intervensi dari manusia, akhirnya jadi nggak otentik lagi gitu loh. Ya memang itu yang terjadi. Lo yang ngomong kan bukan gua.
Ini kan secara saya yang bodoh nih ya kan. Maksudnya kan kau yang pintar, kalau saya kan yang agak bodoh nih. Enggak, saya mikir gitu, namanya kitab suci kan kalau ada intervensi dari makhluk, dari manusia otomatis akan nggak sempurna gitu kok. Iya, ya memang isinya adalah tulisan-tulisan manusia semua. Nah yang namanya Injil yang mana berarti? Gua harus jelasin dari depan kan. Nanya izin yang mana? Ini kan biar muter ya. Sekarang yang lu tahu Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu apa? Kitab suci firman. Firman dari Allah kepada nabi. Nabi siapa? Nabi Daud. Nabi Daud terima apa? Zabur. Terus apa lagi? Musa kitab apa? Kitab Taurat. Nabi Isa Injil. Nabi Isa. Iya. Mana kitabnya? Gak ada. Nah, terus kenapa lu sekarang nanya mana kitabnya? Mana Injil? Kalau lu bilang nggak ada, kenapa saya nanya mana Injil? Dulu soal sama dia. Saya harus ketemu bapak saya kok. Karena bapak saya masih di situ. Di Kristen? Iya. Oh, kerasulan gitu. Bapak saya. Oh, kerasulan. Kerasulan baru. Berarti yang gerejanya gua beli di Klaten. Lah emang bener. Oh gitu. Bener. Bapak saya di Cianjur. Iya, kerasulan pusatnya di Bandung kan? Iya. Iya kali nggak. Kan mereka dulu bangun gereja di Klaten. Namanya di Desa Gentan. Itu gereja kerasulan yang pusatnya di Bandung. Kita beli waktu itu. Jadi masjid. Oh, jadi masjid sekarang? Jadi masjid Isa Al-Masih. Namanya Masjid Isa Al-Masih? Iya. Bapak saya kan udah tua nih. Coba tanya. Ajak aja ke sana ya? Ya boleh. Tanya bapaknya, Pak tahu nggak Pak gereja yang di Desa Gentan Klaten gitu? Coba ntar saya tanya. Tanyain. Sekarang jadi apa gitu? Luar biasa ini perjalanannya. Kita lewat ya? Nah, kita lewat kemarin. Itu belakang gereja di rumah bokap. Oh, mau kita main sono? Kita main sono, ngobrol. Ketemu ngobrol sama bapak saya? Iya boleh. Harus teriak-teriak tapi kupingnya udah agak bolong. Oh, yang nggak usah teriak-teriak, pakai tawa aja. Oke, itu kan kita. Terus? Tadi kan kita udah bahas kitab orang, terus kita bahas Quran juga. Padahal saya mau bahas pribadi Koko tadi pertama. Ya, terus? Masuk Islam pertama kali tuh kesan terindahnya apa kok? Kesan terindahnya? Kayak lagu aja kesan terindah. Kenangan terindah itu Samson kok. Oh, Samson. Terindah ya? Kisah ibadah pertama itu kan pasti deep banget tuh. Lu nanya ibadah yang paling indah. Nah, ketika gua sholat di bekas gereja, itu sholat gua paling indah. Iya, yang dibeli itu di Klaten itu. Apa perasaan? Ya sekarang bisa bayangin nggak kita sholat di bekas gereja? Pertama kali setelah gereja itu kita beli, kita bersihin semua, kita cari kiblat, kita pasang sajadah, kita sholat situ rame-rame. Rasanya kira-kira bisa bayangin nggak? Bekas gereja nih. Gitu. Kalau sholat di masjid-masjid biasa lah ya. Memang dibuat masjid. Iya, untuk masjid. Ini sholat di bekas gereja. Gimana lu bisa bayangin nggak? Apa yang dirasa saat itu? Rasanya gimana itu? Nggak terbayangin lah. Jadi kita sudah merasa kita hanya orang-orang yang hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sholat di sebuah tempat yang dulunya tempat menyembah selain Allah. Gitu. Rasanya gimana? Nikmat banget tuh. Ya kan, itu paling indah. Dulu kan begitu kita tanda tangan PPJB, kita datang ke lokasi gereja, yang pertama kali gua cari apa? Arah kiblat. Bukan, tanda salib. Saya udah tahu ceritanya sebenarnya. Begitu kita masuk gereja kan yang kita cari kan salibnya. Oh iya. Nah, ya dong, gereja kan pasti ada salibnya. Tapi diturunin baik-baik kan? Udah diturunin. Oh, udah diturunin. Ketika kita masuk gereja itu udah kosong. Salib nggak ada, mimbar nggak ada, bangku-bangku cuma itu udah nggak ada. Udah dibersihin semua. Kok bisa itu akhirnya dibeli? Ya mungkin memang udah kosong. Udah nggak ada kebaktian. Terus jadi isinya dikeluarin semua. Wah, kecewa dong. Waduh, salib udah nggak ada gitu kan. Emang mau diapain kalau masih ada? Ya mau diturunin. Turunin. Kan ya cuman mau nyari mau nyari momen kita nurunin salib gitu doang. Ya. Begitu gua keluar gereja ke seberang gereja nih mau ngopi gitu. Ternyata di depan gereja di atas tuh masih ada kecil gitu lah. Masih ada ternyata.
Udah panggil Pak RT, panggil Pak RW, minta tolong mereka yang turunin. Kita cuma videoin aja. Sampai di atas sama Pak RW mau dibuang, bilang jangan dibuang, nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh dibuang. Itu kan lambang agama orang kan. Kita turunin baik-baik. Gitu. Mantap. Orang kan di framingnya kok Dondi ini radikal. Iya, kita harus sama-sama menghormati simbol-simbol keagamaan orang lain. Kita nggak boleh hina gitulah. Kita menghina pribadi aja nggak boleh, apalagi menghina simbol-simbol, apalagi sembahan mereka gitu. Nah, teman-teman saudara-saudara Koko ini kan masih banyak ya yang ini non muslim. Masih. Ada masalah nggak dengan Koko jadi ini debaters? Enggak. Nggak ada masalah sama sekali. Enggak ada. Santai-santai aja. Santai ya. Ya paling ada yang nanya kakak perempuan gua, lu kenapa masuk Islam? Gua bilang gua mau ikut Yesus gitu. Kok gitu? Dia nggak tanya. Ya dia nanya, lo kok gitu kan selama ini kita ikut Yesus? Enggak, selama ini kita ikut Paulus. Gitu. Selama ini ikut Paulus? Iya. Giliran gua kasih ayat ya dia nggak bisa jawab. Akhirnya dia cuma bilang ya udahlah masing-masing gitu. Ini kalau ada teman saya yang nonton dia kan masih Kristen juga ya. Kenapa ketika dia bilang dia ingin mengikut Yesus, kok bilang tadi mengikut Paulus, kok bisa? Coba kok ceritain. Suruh dia baca Bible deh. Suruh dibaca Bible. Yesus di Bible itu doanya sujud. Masa sih kok? Kok masa? Ini masa pura-pura apa masa beneran nggak tahu nih? Coba. Kan kita yang duduk di sini tempat apa nih, meja pengakuan dosa, bilik pengakuan dosa. Coba ayat 39 baca, nggak usah pakai bismillah. Gimana sih? Setelah maju sedikit ke depan, ia sujud dan berdoa. Ya Bapakku. Sujud tuh gimana sih? Sujud kayak kita. Coba lu tunjukin sujud gimana? Di kamarnya. Hah? Atau nggak di meja? Di bawah. Sujud tuh gimana sujud? Sujud begini loh. Nah, mukanya sampai ke tanah tuh. Nah, gitu. Iya benar, hidung sama jidat ke bawah. Namanya sujud, berarti muka kan ke tanah. Ya sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Kita. Ya udah. Nah, terus teman lu sujud nggak doanya? Kagak, dia begini paling. Makanya, berarti yang ikut Yesus siapa? Kita. Nah, ya udah. Sekarang di Bible itu di 4 gospel nggak pernah diceritain Yesus makan babi. Ya. Yesus bilang, jangan kamu menyangka aku datang bukan untuk meniadakan Taurat. Aku datang untuk bukan untuk meniadakan Taurat tapi untuk menggenapinya. Untuk menggenapinya, melengkapi berarti. Menjalankan dan melengkapi. Nah, sekarang temen lu makan babi nggak? Makan. Anjing makan juga dia. Nah, lu. Kalau di Taurat kan nggak boleh makan babi. Nggak boleh. Hukum Taurat nggak boleh makan babi. Imamat 11 ayat 7. Waduh. Gimana dong? Ini iya. Kok M sini? Apa? Itu nggak ada, itu cuma perjanjian baru aja. Ini perjanjian baru tok. Berarti yang di bawah ini Martin Luther. Perjanjian lama itu kopinya Taurat. Bukan kopinya Taurat. Enggak, maksudnya ngambil dari Taurat itu. Perjanjian lama. Mana kok? Nih. Itu hukum Taurat. Ini nomor 7 nih. Demikian juga babi hutan, karena memang Di situ berkuku babi belah. hutan ya? Iya, yaitu kuku bersela panjang tapi tidak memakan biak, haram itu bagimu. Wah, berarti babi ternak boleh kok. Kan dalilnya babi hutan. Ya. Sini ada babi hutannya nggak? Itu ada babi hutannya nggak? Babi juga najis bagimu karena babi memang berkuku belah, kuku bersela panjang tapi tidak memakan biak. Nggak ada babi hutan ini. Kemana hutannya? Tapi sama ini ayatnya. Kalau di sini babi hutan yang haram, di sini babi najis. Jadi mana yang najis mana yang haram? Nih, yang ini. Coba ada nggak babi hutannya? Wah, ini banyak banget ya. Ada nggak hutannya? Juga babi Ada nggak hutannya? karena walaupun berkuku belah tidak memamah biak. Babi apa babi hutan? Babi doang. Nah, Ayatnya sama nggak tuh, Pak? sama. Sama Imamat 11 Ayat 7. ayat 7. Oh, bahasanya satu bahasa Suryani kali itu. Lah ini lanjutannya ada kok. Apa coba? Kamu dilarang memakan dagingnya ataupun menyentuh bangkainya. Karena binatang-binatang itu haram bagimu. Enggak, pertanyaannya itu babi hutan atau bukan? Bukan babi doang. Yang tadi kan babi hutan. Itu babi aja kan? Berarti semua babi nggak boleh dimakan kalau begitu. Harusnya. Nah gitu. Mudah-mudahan dia nonton nih kok. Nah, Saya kasih Ya, linknya lu ntar. share Ya. dong linknya. Iya, ntar saya kasih linknya biar dibaca. Kalau dia mau ketemu Koko siap ya? boleh. Asyadu, siap. Insyaallah. Boleh. Insyaallah.
Ya. Nah, tanya lagi. Kan tadi Yesus doanya sujud. Yesus nggak makan babi karena di situ kan haram. Yesus sunat. Sunat. Temen lu sunat gak? Belum kayaknya dia masih kuncung. Nah tanya. Kita ada tapir. Nah lu tanya dia ikut Yesus apa ikut Paulus gitu. Paulus nggak sunat dia. Paulus sunat. Paulus sunat. Tetapi Paulus bilang karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, hukum Taurat itu udah dibatalin. Jadi nggak perlu sunat. Itu ajarannya Paulus. Nah, berarti bebas melakukan dosa kalau udah ditebus. Nah tanya temen lu sunat nggak gitu. Kalau dia nggak sunat, berarti dia ngikut Yesus nggak atau ikut Paulus gitu. Dia belum sunat setahu saya. Kok lu tahu? Lu pernah lihat? Saya pernah nanya. Pernah nanya. Kalau yang satu teman saya pas mau nikah baru sunat dia. Udah tua. Nah, ya. Terus Yesus puasa. Temen lu puasa nggak? Kata dia puasa. Berapa hari? 40. Yakin? Katanya. Oh katanya. Okay. Katanya doang. Terus kalau orang Kristen mati masuk peti atau dikafanin? Mati, peti. Nah, Yesus di situ matinya dikafanin. Oh. Mana kok? Mau lihat? Iyalah, kan dari kitab mereka kita anuinnya, bukan dari kitab kita. Enggak, maksudnya kalau di sini disuruh pakai dikafanin, kenapa pakai jas sekarang? Ya lu yang tanya dia dong, tanya gua. Lah kan kok pernah di sono. Lu tanya dia dong. Kok iya ya? Ini sambil belajar nih saya nih biar saya bisa bercerita sama bapak saya. Wes. Asal lagu kenceng aja ngomongnya. Baca nih. Siapa sih tetek aja. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengafaninya dengan kain linen yang putih bersih. Mengafaninya kan? Mengafaninya. Nah terus? Berarti Yesus dikafanin nggak? Iya. Nah, kenapa yang orang Kristen sekarang nggak dikafanin? Nah, lu tanya temen lu gitu. Kau nggak tahu emang dulu jawabannya? Lu enggak, gua tahu karena gua tahu Yesus dikafanin, makanya gua pindah ke Islam, masuk Islam. Itu maksudnya. Sekarang orang Kristen yang ngaku ngikut Yesus, yang diikutin apanya? Yang mereka ikuti adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus gitu. Wow. Paling-paling mereka nanti bilang yang kita ikuti dari Yesus adalah ajaran kasihilah musuhmu. Kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu. Tapi emang benar itu. Ajarannya memang begitu. Ajarannya benar ya. Cuman praktek di lapangan. Tapi kan ya itu kan 4 gospel itu yang disebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang disebut apa namanya? Dianggap sebagai perkataan Yesus hanya 18% menurut buku ini. Itu apaan kok? The 5 Gospel. Nah, ada ya waktu itu? Ada kita. Coba belikan. Nah, itu di situ disebut bahwa perkataan Yesus yang disebut perkataan Yesus di 4 Gospel cuma 18%. Selebihnya Paulus berarti? Bukan, 4 Gospel nggak ada urusan sama Paulus. Nggak ada. Kalau yang Paulus itu yang 13 surat-surat Paulus. Hadis nggak ada hadisnya dulu. Kalau mau dibandingkan dengan hadis, Bible ini hitungannya seperti hadis, tapi hadis yang di bawah Hasan, bahkan di bawah Doif gitu. Lah, Maudu. Karena nggak ketahuan siapa periwayatnya. Sekarang lu kalau terima hadis nggak ada periwayatnya gimana? Lu anggap hadis apa? Kita nggak rujuk. Nggak ada periwayat apa namanya hadis apa? Maudu. Nggak ada periwayatnya. Nggak ada ayat aku bernama Matius menulis gospel ini untuk siapa gitu, nggak ada. Aku bernama Markus, nggak ada. Aku bernama Lukas, nggak ada. Aku bernama Yohanes, nggak ada. Yang ada surat-surat Paulus gitu. Aduh. Nggak janjian dulu sama dia. Iya, tapi ini manusia bener. Ya iyalah. Nggak takutnya jin, kafir kita ketok di atas. Bukan ya? Kadang iseng mau dakwah nih dia nih gitu. Digangguin. Nah gitu. Jadi sekarang kalau kita telaah lagi nih, kitab-kitabnya mereka ini kan ditulis pada waktu mereka berada di bawah penguasaan bangsa Romawi. Bangsa Romawi kan menjajah bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Sekarang ada kitab yang bunyinya gini, kasihilah musuhmu. Sama pendeta ditafsirkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika Belanda datang sini, bawa ini kan, ya kan 3G kan, 3G. bawa ini kan.
Terus datang ke sebuah bangsa yang belum merdeka, terus dijajah, terus dikasih ini, diajarinnya apa? Kasihilah musuhmu. Musuhmu siapa? Belanda. Berarti kamu suruh mengasihi Belanda gitu kan? Gimana? Glory gospel. Kira-kira gimana? Kalau kasihilah musuhmu? Nggak usah lawan. Iya, yang ngejajah kita non muslim ya. Kumaha, emang? Baru kebuka saya pikiran saya di sini kok. Selama ini asyhadu dulu deh. Asyhadu. Wow. Speechless saya. Nah, sekarang juga kan mereka memang ya kalau dikatakan mereka mengajarkan kebaikan betul, kebaikan. Orang Kristen rata-rata baik. Rata-rata baik. Keluarga besar saya juga rata-rata Kristen juga orang-orang baik-baik semua. Orang-orang yang di gereja juga rata-rata baik semua. Tetapi pertanyaannya adalah apakah mereka pernah mengkaji ajarannya itu bisa diterapkan di kehidupan manusia zaman sekarang apa enggak? Artinya gini, contoh, kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri itu bisa nggak dipakai di pengadilan? Nggak bisa. Kenapa? Ya, kan? Namanya hukum kan harus jalan kan, yang bersalah yang dihukum kan gitu. Apakah bisa? Ya sudah, pembunuh istilahnya dibebaskan hanya karena ayat kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, kan nggak bisa begitu. Mereka nanti akan bilang bahwa artinya tuh jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, artinya untuk pribadi, tapi untuk hukum ya tetap harus jalan gitu. Berarti di dalam sini itu tidak bisa dipakai untuk kehidupan bermasyarakat, hanya untuk pribadi gitu. Betul. Kalau mereka alasan begitu ya. Jadi kalau mereka kan banyak analogi lah. Contoh misalnya gini. Kalau buat orang Kristen misalnya, dengan ayat-ayat yang di dalam Bible, ketika rumah mereka kemasukan perampok, ya, gimana? Kasihilah musuhmu. Kasih aja semua. Musuhmu siapa? Perampok. Kasih aja semua gitu kan? Apa begitu? Kan tidak. Mereka juga kan pasti bilang, ya enggak, kita juga harus lapor polisi, ya kan? Artinya kita mengasihi perampok itu ya dengan cara melaporkan ke polisi supaya dia dibina di dalam penjara supaya nggak jahat lagi. Ya. Tapi apakah benar di sini kasihilah musuhmu begitu konteksnya? Gitu. Nggak sama. Jadi artinya Kristen itu mencampurkan hukum dunia dengan hukum sini. Kalau hukum di sini berarti bisanya hanya untuk pribadi diri sendiri gitu. Orang Kristen diajari kalau dijolimi nggak boleh ngelawan. Yang boleh mendoakan gitu. Nah sekarang kalau satu bangsa Kristen semua didatengin sama orang bangsa lain terus dijajah, apa mereka mau kasih bangsa itu kasih semua isi dari negeri itu ke orang penjajah? Kan enggak. Iya. Tetapi malah yang terjadi kan malah terbaliknya. Malah orang-orang Kristen itu yang menjadi penjajah. Datang ke sini bawa kitab, kasihilah musuhmu. Belanda, Portugis. Yang terjadi kan begitu. Bangsa-bangsa yang menjalankan kolonialisme kan malah bangsa-bangsa yang mayoritas Kristen gitu malah. Itu fakta sejarah ya kok ya? Tanya aja ke kantor sekretariat negara yang jajah Indonesia siapa gitu. Bentar dikit kok, kalau Unditan radikal gitu. Loh enggak, kita hanya mengkritisi ajarannya. Betul, ajarannya baik, tidak boleh membalas kejahatan, tapi kan tidak kelihatannya bagus, enggak gini. Kelihatannya bagus, tapi karena sangat bagus tidak bisa diterapkan. Karena sangat bagus jadi tidak bisa diterapkan untuk bermasyarakat ya. Bahasa Jawanya tuh too good to be true gitulah. Bahasa Jawanya gitu. Nah gitu. Tinggal diganti aja intonasinya mau Sunda mau Jawa gitu. Gitulah maksudnya ya. Nah sekarang gini, bangsa Israel ketika mereka masih di bawah penjajahan bangsa Romawi, ini ada kitab begini juga kasih ke mereka kan, perjanjian baru kan, kasihilah musuhmu. Musuhnya bangsa Yahudi siapa? Romawi. Ya Romawi. Suruh kasihilah musuhmu gitu. Berarti kan nggak boleh ngelawan. Terus ada lagi ajaran Paulus di sini. Pemerintah itu yang menciptakan Allah gitu tulisan. Di sini tulisannya Allah, karena nggak ada tasdidnya. Kalau ada tasdid jadi Allah tuh. Jadi Allah. Ya. Surat-surat Paulus bilang pemerintah itu ciptaan Allah gitu. Jadi orang-orang biasa juga harus membayar pajak kepada pemerintah. Ini penjajah, ini bangsa yang dijajah gitu. Lu dikasih tahu, lu harus bayar pajak dengan yang disebut dengan kitab suci atau surat-surat itu gitu. Itu bayar ke penjajah ya? Kira-kira gimana? Iya, sama kayak kita juga kok, kita jadi muslim sih. Ketika surat-surat Paulus itu beredar,
itu bangsa Yahudi masih di bawah penjajahan Belanda. Belanda lagi, Romawi. Ya, ketika 4 gospel beredar juga, itu juga masih di bawah Romawi. Nah, di yang 4 gospel itu diajarin apa? Coba lihat mata uang kalian apa? Mata uang kalian gambarnya siapa? Kaisar. Kaisar siapa? Kaisar Romawi. Ya udah bayar pajak gitu. Itu yang disebut dengan ada ayatnya di sini. Oh iya. Oh emang iya, belajar. Coba. Kan saya mau belajar makanya tanya emang iya ada ayatnya. Tinggal dicari. Lah kok main aku udah hafal ya. Buat dakwahin Bapak. Mau ngasih tahu Bapak. Mudah-mudahan kau sebelum napas dia lewat kerongkongan. Nah, itu namanya Erik tuh di Ciranyong juga. Barang Bang. Udah meninggal dulu. 3 hari sebelum meninggal ketemu saya ngobrol. Udah bilang Yesus bukan Tuhan. Terus? Tapi suruh masuk Islam nggak mau. Entar dulu ya kata gitu. Ya kalau saya masuk Islam saudara saya begini. 3 hari kemudian meninggal. Belum syahadat kan sayang. Ya. Ya abis ini diomongin kan. Si Pet duduk sama Kodonditan gitu. Apa? Di parkiran. Jakatannya pakai aja sih. Kita ada perjanjian baru. Ini dua-dua nih ya. Tentang membayar pajak kepada kaisar tuh. Kata Yesus, Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus pada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Matius 22 ayat berapa nih? 20. Pemerintahan Tuhan berarti. Iya secara nggak langsung penjajah tadi di bawah perintah Tuhan juga. Salah satu tangan-tangan Tuhan juga gitu. Malah kalau yang tulisan Paulus, pemerintah adalah ciptaan Allah gitu. Siapapun pemerintahnya saat itu yang memimpin. Biasa penjajah dengan harusnya orang tuh mengerti ini, harus pembuat ini Islam yang Islam dibenci. Iya ya. Kenapa kita ya? Ada pembuat makarnya. Wah. Oh iya, siap ya. Kalau itu aja. Siap. Jis, anu aneh Jis. Oh ikut. Siap ya Mas. Karcis parkir Jis. Ada karcisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Casing enggak handphone set. Jis. Semua boleh tak? Semua boleh. Tadi Roma. Besok gue kayaknya kalau diskusi sama temen gue jadi pinter gue Jis. Wah, ketemu lagi. Ini kata-kata Paulus nih ya. Oke. Sampai 7 sebenarnya. Malah di sini pemerintah adalah hamba Allah tuh. Oh, tapi berarti kitab ini juga mengatur sebuah sistem negara ya kok? Enggak sampai detail. Enggak sampai detail. Ini hanya kepada orang-orang yang dibilang Kristennya aja, tapi untuk misalnya hukuman untuk orang-orang kayak kita misalnya ada potong tangan, potong itu ya enggak ada. Nih, yang kemarin itu. Itu ajarannya Paulus. Tuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Allah. Ya gitulah kira-kira gitulah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, sekarang masuk dengan realita enggak bahwa pada waktu itu bangsa Israel di bawah penjajahan Romawi gitu. Jadi kan itu seperti ajaran lu jangan berontak ya. Iya. Dah gitu. Legitimasi jatuhnya.
channel Eko Doni lagi banyak yang nonton. Ngomong-ngomong. Hati-hati banget tuh kan dari tadi. Ini Roma 13 ayat 1 sampai 7. Nah, tinggal dibaca aja. Ya, tapi kita gini loh. Ini kan yang dianggap kitab suci saudara-saudara kita yang Kristen. Mereka punya hak untuk beragama dengan itu aman. Iya. Hak mereka dilindungi oleh negara. Ya kita nggak boleh ganggu. Kita hanya berdasarkan teks apa yang di sini dan konteks sejarah pada saat itu. Iya. Itu aja. Bukan berarti kita mau mengganggu mereka loh. Iya, ya. Karena memang pas kebetulan memang bukan kebetulan qadarullah memang konten kita kan konten terkait mu'alaf kan. Terus kenapa kok kembali ke fitrahnya? Makanya ditanya di sini sebab-sebabnya ini gitu. Jadi bukan momen kan bahasa hari ini opini publik digiring bahwa orang yang membahas agama lain itu seakan menelanjangi kitab agama tersebut. Gini, saya nggak akan bahas ini, ya nggak akan nih. Ini nanti gua simpan semua nih. Masuk peti lah. Kalau sudah nggak ada upaya pemurtatan, masih ada nggak sih upaya pemurtatan? Hah? Masih. Oh banyak, masih ada. Kalau masih ada, ya udah mau nggak mau ya gua kasih tahu begini. Kan tujuan saya buka begini kan supaya orang-orang Muslim tahu dan tidak mudah dimurtadkan gitu maksudnya. Tanda sayang Doni sebagai seorang Muslim kepada Muslim lain. Ya. Usaha kita, tujuan kita adalah untuk membentengi akidah umat Islam supaya tidak mudah dimurtadkan. Kalau ada orang Kristen yang nonton terus dia dapat hidayah itu bonus gitu. Ya. Tapi bukan tujuan utama kita gitu. Memang di kita kan nggak boleh kan lah ikrah fiddin. Iya. Tidak boleh ada paksaan dalam memeluk Islam. Iya. Paham kan? Kalau ada yang orang Kristen nonton terus dia mempunyai istilah nalar yang baik, akal sehat, menerima gitu, terus kemudian dia meninggalkan masuk Islam, ya itu alhamdulillah. Itu bukan kita, itu karena Allah gitu. Ya betul. Karena diizinkan. Gitu. Kan kalau ada teman-teman non Muslim yang nonton juga terus mau diskusi sama Koko di sini terkait masalah, boleh kok ya? Boleh. Wah, Masya Allah. Boleh. Datang sini boleh, silakan foto-foto. Bukan udah banyak yang datang ke sini kok? Ada banyak. Hampir tiap hari. Pantesan bilang kemarin ke saya hari Rabu siang kosong. Besok ada yang datang lagi dari Kristen. Diskusi atau mau asadu? Diskusi dulu. Kemarin datang 2 orang, masih muda-muda. 2 orang ini diskusinya bareng, ya. Mereka saling mendengar apa yang diskusiin, orang bareng di sini. 3 jam diskusi. Yang satu masuk Islam, satu belum. Ya nggak apa-apa. Bebas. Iya betul. Kita mau ngojok-ngojokin nggak maksa-maksa nggak. Nggak boleh. Kita cuma ngasih tahu, silakan. Mau pikirin dulu silakan. Ingat umur nggak tahu kapan gitu. Tapi kan gak maksa, cuma ngasih tahu doang. Jadi kemarin datang 2 orang, saya ada cuma 1 yang nggak masalah. Gitu. Masya Allah. Oke kok. Ini mungkin sebelum kita tutup ya kok ya. Pesan Koko buat teman-teman mu'alaf. Atau orang yang sedang dalam proses untuk kembali ke fitrah dan kaum muslimin tentunya. Silakan kok. Intinya Allah SWT kan sudah mengutus para nabi, sudah memberikan pesan melalui nabi-nabi itu. Memang awalnya dari mulai Nabi Musa itu diturunkan kan memang khusus untuk Bani Israil. Pesan yang pernah kita dengar kalau kita baca kitab suci segala macam dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, dengan kalau kita baca dengan open mind, pesannya kan sama semua. Pesannya kan cuma la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi artinya Allah SWT sudah memberikan pesan kepada umat manusia hanya untuk menyembah Allah saja, tidak boleh menyembah yang lain-lain gitu. Pesan itu sama semua sampai Nabi Isa masih. Nah, jadi buat kita open mind aja, kita baca, kita buka sejarah, buka setiap pesan-pesan dari nabi-nabi itu pesannya satu. Nabinya banyak boleh, tapi pesannya satu. Gitu. Nah, kenapa bisa sampai timbul ada agama yang menyembah manusia yang dianggap sebagai Tuhan? Itu karena ada turunan agama paganisme. Agama paganisme itu adalah agama yang memang turun melalui pemikiran-pemikiran manusia yang sudah terbiasa menyembah dewa-dewa. Ya, dewa-dewa itu dianggap bisa punya anak dari manusia. Ya,
anak dari manusia ini yang bapaknya dewa itu setengah manusia setengah dewa. Oke. Itu jadi diadopsi oleh atau diteruskan oleh agama yang menyembah atau percaya Tuhan bisa jadi manusia gitu loh. Oke. Gue nggak usah sebutin agama apa lah. Ya. Ya. Pokoknya masih ada zaman sekarang orang yang percaya Tuhan atau dewa itu bisa jadi manusia. Kata Tuhan dalam bahasa Inggris siapa? God. Tulisannya God kan? God. Kalau kata dewa dalam bahasa Inggris apa? Lord. Dewa bahasa Inggris apa? Sama kan? Sama, God juga kan? Iya, cuman kalau dewa G-nya kecil, kalau Tuhan G-nya gede. G-nya gede. Kalau kan sama-sama God kan? Tuhan ya. Sama-sama God kan? Iya. Jadi Tuhan atau dewa itu yang dianggap bisa jadi manusia itu yang dianut oleh penganut pagan. Kita bisa baca semua lah, mau dari dewa mana aja ya. Iya. Ya mau dewa Zeus punya anak Hercules, punya anak Hermes, punya anak Perseus, nanti Jupiter punya anak Merkuri. Orang-orang yang sudah terbiasa menyembah dewa-dewa itu yang masih ada diteruskan sampai ke agama sekarang. Wow. Nah, mari kita kembali ke fitrah. Kita jangan menyembah selain daripada Tuhan yang menciptakan manusia gitu. Tuhan yang Esa tadi. Iya gitu aja, simple sebenarnya. Nah, kita bisa percaya Tuhan yang Maha Esa itu tidak harus dengan mata. Karena tidak semua bisa diindra dengan mata gitu. Tapi yang bisa kita rasakan dari tempat kita hidup, dari dunia ini kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu melalui apa? Melalui ciptaannya gitu. Itulah mungkin salah satunya Nabi Muhammad dan Allah itu nggak perlu digambarkan ya, karena Rasul dan Allah itu nggak perlu eksistensi kayaknya. Iya. Nggak perlu validasi lagi dan manusia. Justru malah Rasulullah kan melarang supaya dilukis satu gambar. Ya, takut jadi kalau dilukis satu gambar nanti jadi takutnya kayak kaum sebelumnya gitu. Masya Allah. Terus buat teman-teman yang sedang dalam keraguan kok? Nah kalau yang buat keraguan gini aja, anggap aja kita sekarang sedang masuk ke dalam sebuah rumah. Yep. Sebuah rumah, di dalam rumah itu ada 4 kamar, ya. Kamar pertama kita masuk, kita buka pintu, di situ ada laki-laki berbadan tegap, rambut gondrong, brewoknya cakep, ganteng mata lah. Biru, hidung mancung gitulah, badan tegap gitu. Itulah Tuhan gitu. Ya, ini kamar pertama nih. Kamar pertama kita lihat cowok ganteng, rambut panjang, berewokan, hidung mancung, mata biru. Itulah Tuhan. Gitu. Kamar kedua kita lihat, ada patung-patung. Patung-patung. Itulah Tuhan gitu. Oke. Kamar ketiga kita lihat nggak ada apa-apa. Tapi kita bisa melihat matahari, bulan, bintang. Itulah Tuhan gitu. Kamar keempat kosong juga nggak ada apa-apa. Dan itu di situ kita nggak bisa ngeliat apa-apa, nggak ada matahari, nggak ada apa-apa. Tapi kita tahu bahwa ada Tuhan yang tidak kelihatan. Nah dia yang mencipta alam semesta gitu. Dari 4 ruangan itu kira-kira mana Tuhan yang lu mau pilih gitu? Buat yang lagi cari kebenaran gitu. Mau yang mana? Mau yang cowok ganteng, yang patung, yang matahari, bulan, bintang, atau yang nggak kelihatan Tuhan tapi dia adalah menciptakan alam semesta gitu. Dengan segala kebesaran tadi yang diwahyukan di kitab-kitabnya. Nah itu aja pesannya nih. Kira-kira mau pilih yang mana? Silakan monggo. Pilihan kembali ke Anda teman-teman. Ya gitu ya. Kak Dondi. Ya. Makasih banyak Kak Dondi. Sama-sama. Kita sudah dipersilakan mampir kemari. Besok-besok kita datang lagi. Terus ngonten lagi. Sayang kalau nggak ngonten di sini rugi. Oke teman-teman gitu ya, teman-teman Baitul Maqdis dan teman-teman di PMA Tauhid. Barakallahu fikum buat teman-teman semua yang di rumah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tanpa gue suruh-suruh share, insya Allah lu bakal nge-share karena kebaikan itu akan menambah pahala lu juga. Amin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.